Warawaina lan riwayataken ingsun fi sahihil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan iku istadzana. Dalil-dalil yang memperbolehkan untuk menyebutkan kesalahan orang lain karena 6 faktor di atas, yaitu karena melaporkan kezaliman, minta tolong untuk merubah kemungkaran, minta fatwa. Kalau minta fatwa kemarin sudah disebutkan dalilnya, yaitu Hindun sebagai istri daripada Abi Sofyan, yang dia merasa tidak pernah mendapatkan haknya sebab Abu Sofyan itu seorang yang sangat gemi. Ngerti gemi? Gemi. Dalam masalah urusan harta perimpen, nyimpen sehingga ngomong gegem air saja nggak pernah jatuh. Itu saking perimpen nih, dipegang erat-erat ya. Karena tinggal 1, yaitu yang hijau, tinggal 4, akhirnya dipegang erat-erat mergo sing siji wis meledos ijo. Maka matur kepada Rasulullah, bolehkah saya mengambil hak saya dari Abi Sofyan tanpa minta izin ya Rasulullah? Kemudian Rasul diperbolehkan, dan kemudian Rasulullah tidak melarang menyebutkan kesalahannya Abu Sofyan dengan mengucapkan inna Abya Sofyana rajulun syahihun. Abu Sofyan itu adalah seorang laki-laki sing gemi banget. Gemi banget. Kebangetan nek bengi. Makanya segala sesuatu kalau kebangetan itu repot. Jangan kebangetan. Jangan kebangetan. Warawai Nabi Sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan muslim wong lanang iku istazana. Jaluk izin sapa rajul ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh saka Kanjeng Nabi, izanu lahu bi'sa akhul ashirah. Dalam Sahih Bukhari Muslim dituturkan dari Aisyah, ada seorang laki-laki telah minta izin kepada Kanjeng Nabi, terus dijawab izanu lahu. Tapi anak wong matur ten Dewi Aisyah, bolehkah saya ketemu Rasulullah? Terus Dewi Aisyah matur nang Rasulullah, ada tamu gimana? Terus Jabe, aku minta izin untuk ketemu, gimana ya Rasul? Kata Rasul, silakan izinono lagu maring rajul bisa iku sa'ara eleke akul sapa akul asirati dulure sanak raket. Dadi wong kang duweni sanak raket utawi rajul ku elek-eleke wong serawungan. Nah, iki mana ngoten. Intinono ku elek-eleke wong serawungan niku. Wong iku wong elek-eleke wong serawungan. Ikhtajah gawe hujjah bi kelawan hadis Sahih Bukhari ala jawazi ghibati ahli fasad, ing atase wenangi ngrasani ahli fasad wa ahli raib. Tapi aneh, setelah Rasulullah mengatakan bisa akhul asyirah, ketika ketemu dengan Rasulullah menghormati dengan luar biasa, sehingga Dewi Aisyah gumun lan kagum. Setelahnya pulang, bagaimana engkau katakan kepada dia bisa akhul asyirah, tapi kau kok menghormati yang luar biasa itu bagaimana ya Rasul? Kan limunas biqadri ukulihim.
Jadi tampakkan kecintaanmu kepada siapapun, baik musuh atau bukan, baik orang baik atau tidak. Warawaina lan riwayataken ingsun fi Sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol qasama Rasulullah qasama bagi-bagi sapa Rasulullah kismatan ing pembagian. Jadi Rasulullah telah membagi sesuatu yang perlu dibagi gitu loh yang perlu dibagi itu jarahan. Ternyata ada orang yang tidak puas. Cobalah kita pikirkan, Rasulullah yang sudah jelas adil, khairun nas, khairul khalqi, khairul anbiya, zainal anbiya, askhal askhiyah, itu pun masih ada orang yang kritik, yang mengatakan tidak adil, tidak karena Allah. Kalau kita dianggap riya oleh orang lain sangat wajar. Kalau kita dianggap orang lain curang sangat wajar. Kita dianggap orang yang tidak jujur sangat wajar. Rasulullah saja yang sifatnya dipuji oleh Allah dengan kata-kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Gitu saja masih ada orang yang kritik. Ada orang yang tidak puas, yaitu rajulun minal ansor. Dia mengatakan rajulun minal ansor, niki benih-benih orang khawarij. Dia ahli tahajud, ahli sujud. Keningnya itu, jidatnya itu kelihatan tempat bekasnya sujud. Tapi mengatakan kepada Rasulullah, wallahi ma arada Muhammadun bihadza wajhallah. Masya Allah, demi Allah Muhammad melakukan semacam ini tidak menginginkan mendapat ridho dari Allah. Lho koyo ngoten. Padahal Rasulullah telah dipuji oleh Allah dengan kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata masih ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah dalam pembagian ini tidak menginginkan ridho Allah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita disalahkan orang, dikritik orang, dianggap tidak karena Allah, sangat wajar. Kita nggak ada jaminan la'ala khuluqin azim. Muhammad saja yang sudah ada jaminan la'ala khuluqin azim, masih ada orang yang mentolo ngomong sih kayak ngoten. Lah niku ngarep niku bukan orang ngapi, orang Jawa gak berani melakukan semacam itu. Tapi orang Arab berani kepada Rasulullah. Masya Allah. Wallahi ma'arad darang ngarepaken sa Muhammad biasa kelawan iki kisma wajah Allah ing ridhone Allah. Fa'ata itu mongko sowan ingsun Rasulullah fa akbartu. Mongko ngabaraken ingsun ing Rasulullah. Apa yang dikatakan rajul itu saya sampaikan kepada Rasulullah. Fataghayyara mongko berubah apa wajhae wajanane Kanjeng Nabi, langsung marah Kanjeng Nabi. Wa qala rahimallah Musa laqad udhiya bi aksara min hadza. Ngono asabaro ini. Marah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi Musa. Ternyata laqad udhiya demi yakti teman-teman dan sakiti sapa Musa bi aksara lalu akeh min hadza tinimbang saking iki. Untuk meredakannya macam itu. Alahnya semacam itu Nabi Musa saja disakiti oleh Allah dengan sakit yang lebih dari ini. Fasobara maka sabar sapa si Musa. Wa fi ba'di riwayati qala Ibnu Mas'ud fakultu la arfa'u ilaihi ba'da hadza hadisan. La arfa'u orang laporaken ingsun yang mari Kanjeng Nabi ba'da hadza ing dalam sause iki. Kasus niku wau saya mengatakan kepada Rasulullah hadisan ing cerita. Setelahnya ini saya tidak pernah melaporkan sebuah cerita apapun kepada Rasulullah. Kultu ihtaja kaya ucapi kelawan hadis Al-Bukhari fi ikhbari rajulin dalam ngabaraken wong lanang akhau ing dulur rajul bima klan perkara yukalu kang den ucapaken
Ibarat rajul akal kubi maklan para yukalu kang den ucapaken apa mah bihi ing dalam rajul. Boleh kita menghabarkan seorang tentang saudara yang telah menghabarkannya. Kali boleh kamu menghabarkan kepada seorang yang tentang saudara yang telah menghabarkannya, tentang apa komentarnya orang lain lah ya, tentang komentarnya orang lain, tapi tidak baik. Kalau baik sampaikan, kalau jelek jangan disampaikan, karena engkau juga ikut terlibat dalam kejelekan. Sebagaimana ada orang mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i telah dimaki-maki orang. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau engkau jujur, engkau adalah melakukan kejelekan. Kalau engkau bohong, engkau adalah iftira. Berarti membuat berita hoax, haram. Warawaina lan riwayataken ingsun bi Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adzun waranyana sapa ingsun salasan ing wong telu fulanan wa fulanan ing fulan wa fulananan fulan ya rifani kang ngerti sapa sih fulan wa fulan min dinina sang agama ingsun seaning suci. Saya tidak pernah mengira, saya tidak yakin kalau fulan dan fulan itu telah mengenal agamaku. Ya'rifani, yang mengerti tentang agamaku. Tidak mengerti, dia itu sama sekali saya tidak pernah melihat dia itu kenal agamaku sedikit pun. Dia gak kenal. Yang dimaksudkan Rasulullah fulan wa fulan itu adalah qala sapa Alas bin Sa'ad ahadul wat kana ana sapa si fulan wa fulan iku rajulaini minal munafiqain utawa minal munafiqin kana ana sapa si fulan wa fulan iku rajulaini minal munafiqin akan tetep saking golongane orang-orang munafik. Wa rawaina lan riwayataken ingsun fi Sahih Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qol kharajna metu sapa ingsun mak Rasulillah fi safarin ing dalam lelungan. Saya keluar bersama Rasulullah dalam bepergian. Fa asaba mongko ngenani anasa ing dalam menungso. Fihi ing dalam safar posidatun. Saya bersama Rasulullah keluar dalam bepergian, kemudian ada seorang manusia yang telah mengalami kesusahan di dalam bepergian. Faqala sapa Abdullah bin Ubay bin Salul la tunfiku alaman inda Rasulillah hatta yang faddu min hauli. Masya Allah. Jadi saya pergi bersama Rasulullah, lalu di antara rombongan kami ada yang sangat kehausan, sangat tidak mampu, sangat keberatan. Yes, pokoknya mengalami lapar atau mengalami haus, pokoknya yang penting mengalami syiddah, kesulitan yang luar biasa. Ngono Abdullah bin Ubay yang jadi wong munafik mengatakan, la tunfiku aja nginfakaken sira kabeh alaman ing atase wong min inti Rasulillah kang tetep saking indalan sandingi Rasulillah hatta yang fadu sing kebudalan buyaran sapa se man min khali saking kiwa tengene Kanjeng Nabi. Nah ini kurang ajar kata email perang. Tapi wong munafik itu gembosi dari dalam. Mulai semenjak dulu itu memang sudah ada yang macam itu. Sudah, jangan sampai engkau memberikan infak, membantu kepada orang-orang yang ada di sampingnya Rasulullah, biar sebelum dia itu pergi dari Rasulullah. Wa qala lan ngomong sapa sih? Ngomong ngono ae jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul munafik kok Wa qala lan napa niku ngroweng. Ngroweng sapa si Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngroweng niku nyocot. Wa qala lan nyocot sapa si Abdullah bin Ubay bin Salul. Nyocote ngene. La in rajakna demi yakti lamun bali ingsun dal Madinah la yukhrijanna. Mongko bakal ngetokaken temen sapa la azumin sing Madinah al azal. Karepe niku
golongannya dia adalah dianggap sebagai al-az, orang yang mulia, sedangkan golongan Rasulullah, golongan sahabat Ansar dianggap sebagai orang yang kalau Ansar, kalau Muhajirin dianggap sebagai orang asor karena pendatang. Nanti orang-orang yang mulia-mulia akan mengusir kepada orang-orang pendatang, orang-orang asor. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Fa'ata itu maka sowan sapa ingsun. Akhir Zaid bin Arqam sowan anabiya ing Kanjeng Nabi fa akbartuhu mengko ngabaraken ingsun ing Kanjeng Nabi bidzalika klan kunung-kunung rawengani sapa Abdullah bin Ubay bin Salul fa arsalah mangka utusan sapa Kanjeng Nabi ila Abdullah bin Ubay bin Salul wa dzakar hadis lan terus ing hadis wa dzarun durakan sapa rawi hadis dawa terus wa ansalalan nurunaken sapa Allah tasdiqahu ing benerakene sinten Zaid bin Arqam ceritakan ceritane Zaid bin Arqam nang Kanjeng Nabi nurunaken idza ja'akal munafiqun ketika teko ing sira sapa al munafiqun surat munafik wa fi sahih hadis Hindin imraati Abi Sufyan termasuk aniku tetep ing dalam hadis sahih Bukhari Muslim hadis Hindin geniku hadis Hindun bin Atabah bin Rabi'ah bin Abdi Samsin bin Abdi Manaf Al-Qurasyi Al-Abasyi niku saudaranya Kanjeng Nabi Hindun bintu Atabah bin Rabi'ah bin Abdi Samsin bin Abdi Manaf. Mbah Abdi Manaf itu mempunyai putra 3. Geniku Abdi Samsin, Hashim dan Muttalib. Abdi Samsin, Hashim dan Muttalib. Kalau Abdi Samsin enggak dianggap saudara karena Naufal 4. Naufal. Kalau Abdi Samsin itu orang yang selalu memusuhi kepada Kanjeng Nabi qoblal setelahnya terutus, makanya enggak dianggap sebagai keluarga. Ketika disebutkan dengan Ali, keluarga Nabi adalah hanya Bani Muttalib dan Bani Hashim. Bani Abdi Samsin enggak katut, termasuk Hindun Bani Abdi Samsin. Nah, sedangkan Naufal itu saudara Abdul Muttalib, tunggal ayah, tunggal ibu, mahjub. Terus hadis Sofyan, aku imra'atu Hindun kang dadi bojone Abu Sofyan. Gini kawau mengatakan wa qaulilan dawu Hindun lin Nabi inna Abu Sofyan rajulun syahihun. Abu Sofyan iku rajulun syahihun kang banget lek gemi ngene. Banget gemine. Sampai hal yang mestinya dikeluarkan pun gak dikeluarkan saking gemine ngono. Gemine ku kikire. Ila akhir wa hadis Fatimah bin Qais. Fatimah bin Qais. Adik Fatimah bin Qais niku dilamar kali Muawiyah terus karo dilamar oleh Abu Jahmin. Lah terus Kanjeng Nabi dawuh maring Fatimah bin Qais jo gelem. Anapa? Amma Muawiyah tu anak punute Muawiyah iku fasok lukun wong kang banget melarate aila malalahu rabi bodo blas. Disok luk yen jo gelem kowe. Ini karena masalahnya ini dimintai pertimbangan untuk dikawin. Nah, Rasulullah bilang secara gamblang saja. Gimana kalau saya kok dilamar dengan
dilamar Muawiyah dan Abu Sufyan dengan dilamar juga Abu Jahmin. Berarti Fatimah ini orang yang menjadi primadona. Bukti ini Muawiyah juga menginginkan, Abu Jahmin juga menginginkan. Kata Rasul, maaf ya, ama Muawiyah iku sok lukun, fasok lukun. Wong sing ora duwe bondo blas. Padahal juga punya rumah, tapi katakan enggak punya bondo blas, enggak sempurna. Wa ama Abu Jamin anapun ta Abu Jamin iku pala ya do ora tau nyeleaken sapa Abu Jamin ala aso ing pikulan. Pikulan ngerti? Pikulan tongkat sing digawe mikul ngene, tongkat iki ra apa, pikulan. Karena Abu Jamin itu bangkelan. Apa bangkelan? Bangkelan itu orang jual pakaian yang dipikul kemana ku jual pakaian kemana, niku jenenge bangkelan. Di bangkelan niku orang yang menjual pakaian keliling niku jenenge bangkelan. Di zaman biyen krono wadayan ngono kae. Saat ini bukan bangkelan, sudah keliling jenenge apa kae? Wong minggat itu apa jenenge? Sembarang-barang di bawah. Pak Abu Jamin kepala ya daul aswanatikihi, gak pernah lepas pikulan dari pundaknya, yakni akeh-akeh ini pala daul aswanatiki niki tongkat ini bukan pikulan niki berarti. Bukan ini. Pala ya daul aswa ing tongkat anatikihi niku akeh oleh gepuki nang wong wadon. Menurut sing kene. Jadi dia itu termasuk nanganan Amir bin Hudzaifah bin Ghanim Al-Qurasy kasirud darbil nisa. Nanganan apa nanganan yo? Main tangan itu apa jenenge yo? KDRT niku. Nanganan ringan tangan. Ringan tangan, tangannya enteng. Kalau begini. Kayak Kanjabi kan gak pernah lepas tongkat. Niki yakni annahu kasirul darbil nisa. Arepna annau durrabun lin nisa. Akeh oleh gebuki nari wong wadon jogelem. Durrabun lin nisa, gampang gebukan. Kuwi kok remek luwih lek dirabi Abu Jahmin. Fala yazi wa la tawla sanatihi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.